Seleksi calon taruna Akademi Militer bidang tangkasan renang dimulai. Hitung, mulai. 1, 2, 3. Korem 042 Garuda Putih akan mengirimkan 18 orang pemuda terbaiknya untuk bertarung di Kodam 2 Sriwijaya. Lalu kira-kira siapakah yang akan mewakili Jambi untuk bertarung di Palembang di Kodam 2 Sriwijaya untuk selanjutnya mengikuti seleksi pusat di Magelang. Yang namanya seleksi, tentu yang dicari adalah yang rankingnya bagus. Jadi kalau misalkan ada 40 orang yang mengikuti seleksi, kemudian yang dikirim adalah 18 orang, yang paling gampang adalah meranking nomor 1 sampai nomor 18. Jadi seperti contoh yang sekarang ini, apabila Korem 042 Garuda Putih mengirim 18 orang, maka yang paling gampang adalah ranking 1 sampai ranking 18, itulah yang akan berangkat. Nah, kamu sebagai peserta harus berusaha sekuat mungkin supaya masuk di angka 1 sampai 18 itu. Otomatis, setelah rankingmu bagus, kamu pasti masuk dan akan dikirim untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Namun kalau kemampuanmu kurang, sia-sia, kamu akan kalah. Rankingmu akan jatuh dan tidak ada yang bisa menolong. Sebelum memulai seleksi, biasanya penguji akan menanyakan kepada peserta, siapa yang tidak bisa berenang atau siapa yang sakit hingga tidak bisa melaksanakan renang. Di sini kita menemukan ada satu orang yang angkat tangan tidak bisa renang. Ada lagi? Satu orang ya? Satu orang semua ya? Ingat, satu orang. Yang lain semua ya? Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Berenang, persiapan, awas, iya. Satu tips dari saya, jangan gunakan kecepatan maksimum pada saat start renang. Kenapa begitu? Supaya kau tidak kekurangan nafas menjelang pertengahan sampai ke finish. Pada saat renang tidak ada kesempatan untuk istirahat, karena itu air. Kamu tidak bisa diam untuk istirahat, kamu harus melaju terus. Karena itu kondisi badanmu, kekuatanmu, dan nafasmu harus kuat. Nomor berapa? Juanda. 1. Saya akan tunjukkan satu kelemahan dari peserta, yaitu gaya bebas. Padahal persyaratannya adalah gaya dada. Cadangan selanjutnya 37, 38, 41. Gaya yang harus digunakan adalah gaya dada. Tetapi kenapa masih saja ada peserta yang menggunakan gaya bebas? Ini tidak lain dan tidak bukan karena malas. Ini adalah orang-orang yang malas untuk latihan gaya dada. Orang-orang yang seperti ini apakah pantas untuk lulus? Harusnya kalian sendiri yang tahu jawabannya. Kelemahan berikutnya adalah ganti gaya. Awalnya gaya dada, kemudian berubah jadi gaya bebas. Atau dari awalnya gaya bebas, berubah menjadi gaya dada. Dimulai dengan gaya bebas,
kemudian berubah menjadi gaya dada, kemudian beberapa saat kemudian berubah lagi menjadi gaya bebas. Luar biasa. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, pelajari gaya dada, latihkan gaya dada, kemudian praktekkan pada saat seleksi dengan menggunakan gaya dada. Jangan gaya yang lain. Kalian mau lulus kan? Ya udah, pelajari gaya dada. Gak usah pakai gaya bebas. Kelemahan yang ketiga adalah peserta tidak sampai 50 meter. Atau bisa dibilang tidak lulus renang. Ini serius nggak sih kamu itu mengikuti tes? Kalau serius ya dipersiapkan. Udah bisa berenang? Udah bisa pakai kacamata, Pak? Bisa, Pak, teman. Udah bisa pakai kacamata, Pak? Bisa pakai kacamata, saya kasih. Siapa yang bisa? Ya, lain kali kalau tes jujur ya. Siapa? Siapa? Udah bisa pakai kacamata, Pak? Hah? Udah bisa pakai kacamata, Pak? Kacamata. Mana kacamata, Pak? Ada. Ada, Pak. Mana? Di atas, Pak. Hah? Di atas. Ketika pelaksanaan seleksi, itu kondisimu harus sudah siap. Kebiasaan-kebiasaanmu pada saat latihan itu yang akan dibawa pada saat seleksi. Pada saat berenang, kalau kamu biasa menggunakan kacamata renang, pada saat seleksi ya kamu gunakan kacamata renangmu itu. Jadi bukan alasan tidak lulus renang karena tidak menggunakan kacamata renang. Itu sama saja menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Sama aja kau sendiri yang salah. Ya, bagus. Jangan permalukan dirimu sendiri. Ayo latihan. Jangan malas untuk latihan. Latihan dan latihan. Persiapkan dirimu. Kenapa tren mau takut nak? Ya, jangan takut. Berlatih lagi, berlatih. Kenapa kurang berlatih ya? Yo, ya udah sana gabung. Biar bebas. Yo, enggak apa-apa. Yo. Kamunya kayak gini. Coba. Semangat! Ya, siap. Enggak ada yang ngeluh-ngeluh. Ya, Kamu mengejar cita-citamu. Ya. Kamu harus ingat satu ya. Yang tentuan ketangkasan renang. Yang pertama adalah jarak 50 meter, kamu harus sampai. Kemudian yang kedua, gaya yang sudah ditentukan adalah gaya dada. Jadi bagaimanapun caranya, seperti apapun beratnya, kamu harus melakukan renang dengan gaya dada. Lalu pertanyaannya, apakah boleh? Kalau saya berenang gaya bebas? Boleh. Kamu boleh gaya bebas. Tapi nanti akan ada catatan di lembar hasil seleksi. Itu artinya ada catatan khusus. Itu artinya juga nilaimu pasti di bawah dari mereka yang melaksanakan renang dengan gaya dada. Jadi, jangan menggadaikan masa depanmu dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti melaksanakan gaya bebas. Mulai dari sekarang, kalian harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan gaya dada. Saya ingatkan lagi, gaya dada. Bagaimana dengan kecepatan?
Apakah dituntut waktu berapa menit, berapa detik untuk jarak 50 meter itu? Makin cepat, makin bagus. Namun kalau kamu tidak bisa cepat, kamu jangan paksakan diri. Penting sampai ke finish.